Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas untuk masalah thermoswitch ya. Ini ada dua macam thermoswitch. Yang satu kayak gini modelnya. Ini tipenya ST22. Kebetulan aku punyanya yang 80 derajat ini ya, Celcius, 80 derajat Celcius. Dan yang satunya ini umum ya, KSD 01F. Ini 45 derajat Celcius, ada yang 40, ada 45, ada yang 50, tergantung dengan nilai yang kalian beli ya. Ini kurang fokus. Dan untuk harga ini berbeda jauh. Ini kalau di online harganya itu sekitar 3.000, paling mahal itu 5.000 ya, paling mahal loh ya. Ada yang 2.500, ada yang 5.000, ada yang 4.000. Tapi kalau yang KSD ini harganya itu paling murah 10.000, ada yang 12, ada yang 15.000 ya. Ini ya, kalau dibelikan yang ST ini dapat banyak. Untuk 15.000 mungkin dapat 3 atau 4 ya ini ya. Kalau beli yang KSD dapat 1 biji. Oke, ini fungsinya untuk memutus dan menyambung sensor dari kipas high speed ya. Kalau ini high speed ini yang 4 kabel. Kalau yang kabel standarnya ini, nah ini akan putarannya sangat kencang ya. Kalau ini dilepas kayak gini ya. Kalau ini dihubungkan, dikonsletkan, ini yang 2 kabelnya ini dikonsletkan akan pelan. Jadi fungsinya apabila pada saat heatsink itu mengalami panas, itu akan melepas ini ya, melepas dari 2 kabel ini, dan putarannya akan kembali sangat kencang ya, ya seukuran dengan berapa nilai ampere yang dapat di fungsikan di kipasnya ini ya. Oke. Kita coba contohkan yang ini ya, yang murah ya. Ada perbedaan sih, benar-benar fungsinya sama. Dari harga juga berbeda, dan cara kerjanya atau kecepatan dari memutus dan menyambung sensornya ini itu juga berbeda ya. Oke, kita contohkan yang murah dulu ya, yang murah. Tadi tak pasang dulu ya ini ya. Ini sudah tak siapkan, jadi ya sebagai pertimbangan saja lah ini. Yang harganya murah kayak gimana, yang harganya mahal kayak gimana ya. Tapi umumnya yang dipakai itu ya cenderung yang mahal. Tapi aku lebih suka yang ini lah. Ini tak kasih tahu nanti perbedaannya setelah kita fungsikan ya. Oke, ini soalnya ini 80 derajat, butuh panas yang hampir 80 lah ini ya. Harusnya 40, sama-sama 40 harusnya, tapi ya adanya yang 80. Oke, kita coba ya. Nah, ini kan pelan ya, karena ini dikonsletkan, disambung. Dan kita coba untuk panaskan dulu. Ini aku pakai blower saja ini ya, biar cepat mencapai titik 80-nya. Coba kita panaskan dulu ya. Ntar untuk blowernya kita panaskan dulu. Oke, ini blower sudah panas, dan coba kita panaskan. Ini ya perbedaannya ya. Perhatikan baik-baik untuk kipasnya. Ini harus nyampe di 80 derajat.
harusnya sih sama 40-nya ya buat perbandingan, tapi punyanya yang 80 ini. Nah ya, ini sudah kencang kipasnya, cetik ya gitu. Ada kayak apa ya, kayak switchnya cetik gitu. Nah ini kipasnya sudah kencang, dan perhatikan berapa lama sampai dingin ini kipasnya akan kembali ke mode pelan ya ini ya. Padahal ini 80 derajat ini ya. Kita diamkan kayak gini tanpa ditempel ke heatsink ya. Ini coba berapa lama lah. Nah, mungkin ada gak sampai 1 menit ya. Oke, langsung kembali ke mode pelan karena ini disambung kembali ya, dikonstruksikan kembali itu. Terus kita coba untuk yang mahal ini ya, KSD 01F ini. Ini sih bagus, cuma ya agak lama lah ini. Meskipun 40 derajat. Nah, kita langsung buktikan saja ini. Nah, ini kenceng ya. Kalau dilepas ini kenceng kipasnya. Tapi kalau dikonsletkan dengan thermo switch, nah pelan ya. Modelnya kayak dikonsletkan gitu loh. Nah, ini sudah terpasang thermo switch yang KSD. Kita coba panaskan ya. Ini sebentar saja sudah lepas ini. Nah, kita tunggu sampai benar-benar nyambung kembali ya. Kipasnya akan pelan. Tapi ini lama ini. Meskipun 40 derajat, 45 derajat, tapi lebih cepatan yang ini. Kembali ke normal lagi kecepatan yang ini ketimbang yang KSD ini ya. Tetap ya, padahal ini masih hangat. Ini tadi hangat-hangat kayak gimana itu ya, hangat-hangat tapi masih bisa dipegang. Itu sudah kembali normal ya. Akan nyala kembali, akan menyambung kembali kalau mendekati angka 80 derajat Celcius. Tapi ini lama ini yang KSD ini ya, lama sekali loh. Padahal ini sudah dingin loh, ini dingin ini. Tak pegang ini gak kerasa panas ya ini ya. Ini dingin ini, tapi lama sekali ini. Coba kita dekatkan dengan kipas. Nah ini ya, kipasnya masih berputar kencang ini karena posisi melepas ya, masih belum menyambung kembali ini. Meskipun didekatkan kayak gini masih posisi ngelepas ya ini ya. Lama sekali ini, padahal sudah dingin loh ini dingin loh ini. Bentar, sampai benar-benar kembali normal ya ini ya. Lama sekali ini ya.
lama sekali, padahal sudah dingin ini. Oke, kita bantu dengan air saja ya. Kita dinginkan dengan air. Ini enggak mempan ini. Oke, ini kita bantu dengan air ya. Oke. Nah, sudah kembali ke normal ya. Sudah sudah menghubung kembali untuk thermo switch-nya, dan kipasnya sudah pelan ya. Harus dibantu dengan air. Berarti kalau ditempelkan di heatsink ini ya, kalau butuh pendinginan super dingin pada heatsinknya ya, pakai yang KSD ini, karena ini akan memelankan atau menyambungkan switchnya itu pada posisi heatsink benar-benar dingin ya. Kalau yang ST22 ini akan mengembalikan kipasnya ke posisi pelan pada saat heatsink itu agak sedikit dingin ya. Tapi yang ini benar-benar dingin, harus ya sekitar 5 derajat lah ini ya, baru bisa kembali normal. Tapi kalau ini setengah dari nilainya lah. Mungkin angkat-angkat kuku di heatsinknya, panasnya itu akan kembali ke mode pelan. Kalau mencapai di batas nilai yang tertera, akan mempercepat kipasnya lagi gitu loh. Jadi yang ini kelebihannya ya. Cuma kekurangannya di sini tidak ada baut. Jadi untuk menempelkan ke heatsink pakai lem atau dibantu dengan plat gitu loh. Bisa kayak dikunci kayak gini lah. Nah, ini ya. Tapi yang ini ada lubang bautnya, jadi bisa langsung nempel ke heatsink ini ya, langsung dibaut. Itu kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi saya cenderung sukanya yang ini, biar biar kipas itu tidak terus menerus putarannya itu kencang. Oke, kita matikan dulu blowernya. Jadi kesimpulannya, untuk kedua thermo switch ini berbeda ya dari segi harga. Ini lebih murah dan ini yang lebih mahal ini ya. Untuk waktu kembali ke normalnya lagi, yang KSD ini lebih lama. Harus benar-benar dingin untuk heatsink baru bisa kembali ke normal ya. Tapi yang untuk ST ini masih hangat-hangat kuku lah, hangat-hangat gimana di heatsink itu baru bisa kembali normal. Jadi lebih kecepatan yang ini ya. Tuh. Ini biasanya kalau peminat kipas yang tidak cepat berisik, biasanya kalau putaran kencang itu kan berisik ya, gitu kan ya. Jadi mending pakai ini. Kalau ada panas bisa langsung putar kencang. Kalau masih hangat di posisi heatsink atau TR finalnya
ini akan kembali normal lagi ya, kembali ke pelan gitu. Pakai yang ini murah meriah, cuma 4 ribuan lah. Kalau ini lama sekali ya, ini ya harus benar-benar dingin baru bisa kembali normal. Ini tadi sempat tak bantu dengan air. Nah, air kan dingin ya, air es ini, jadi biar cepat dingin lah ya, sekitar 5 derajat lah ini ya, baru bisa kembali normal. Kalau ini setengahnya lah, setengah dari nilai batas derajat yang diterima gitu. Oke, cuma perbandingan saja. Apabila ada komentar silakan, ada pertanyaan silakan. Dan kedua model ini bisa kalian dapat di toko online, banyak sekali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.